investasi mereka. Sebagian dari mereka melaporkan hal ini ke polisi dan sebagian datang meminta penjelasan atas nasib dana investasi mereka. Informasi selengkapnya kita telah bergabung dengan Jonathan Pratama dari Biro Surabaya, Jawa Timur. Selamat pagi Jonathan, apa perkembangan terkini dari kasus investasi emas bodong? Baik, Berita, memang sejak beberapa waktu yang lalu, beberapa nasabah dari investasi Rehan Jewelry yang berada di kota Surabaya ini merasa curiga atas nasib dana yang telah mereka investasikan ke perusahaan ini. Dan mereka kemudian melaporkan hal tersebut ke pihak Polda Jawa Timur. Seperti yang dilakukan oleh salah satu nasabah yang bernama Laniwati, merupakan warga dari perumahan Laguna yang berada di Surabaya Timur ini. Mereka bersama dengan timnya, ini ada sekitar 25 orang, melaporkan kepada 3 pimpinan cabang perusahaan Rehan Jewelry yang berkantor di Jalan Indragiri, Kota Surabaya ini. Ketiganya mereka melaporkan, yaitu adalah Teresia Rosiana, Muhammad Asari, dan juga Maksi Sarjuanda. Mereka bertiga adalah pimpinan dari cabang Rehan Jewelry Kota Surabaya. Dalam laporan tersebut, bersama korban dan timnya yang beranggotakan sekitar lebih dari 20 orang ini, Laniwati mengaku mereka telah melakukan investasi sejak bulan Juli tahun lalu dengan total senilai 2,2 miliar rupiah. Memang di Rehan Jewelry ini memang ada beberapa tipe investasi yang dapat dilakukan oleh nasabah. Salah satunya yaitu menggunakan model fisik, yaitu dengan emas secara langsung, kemudian tipe investasi non fisik yaitu menggunakan uang, dan juga dengan menggunakan sistem investasi gadai, dan juga ada beberapa sistem investasi lainnya. Dan juga sudah banyak ratusan orang yang sudah melakukan investasi di perusahaan Rehan Jewelry ini. Sementara itu di Rehan Jewelry ini sejak kemarin dan juga beberapa waktu yang lalu ini banyak nasabah yang kemudian mendatangi kantor yang berada di Jalan Indragiri Surabaya ini. Memang sebelumnya kantor ini berada di Wisma BII Jalan Pemuda Kota Surabaya. Namun sejak awal tahun yang lalu mereka telah berpindah kantor, yaitu yang berada di Jalan Indragiri. Dan beberapa nasabah yang datang ini mereka kembali mempertanyakan atas nasib dana yang telah mereka investasikan. Beberapa keterangan yang telah kami data dari nasabah, mereka mengaku telah menginvestasikan sekitar lebih dari 500 juta rupiah. Rata-rata mereka lebih dari ratusan juta rupiah dana yang telah mereka investasikan. Mereka dijanjikan bulan Februari akan segera mendapatkan dana, tapi hingga saat ini mereka belum mendapatkan keterangan. Dan hingga saat ini mereka terus mempertanyakan dan terus mencari dari pimpinan cabang dari Rehan Jewelry untuk meminta keterangan atas nasib dana yang telah mereka investasikan di perusahaan tersebut. Dan berikut adalah keterangan dari salah satu korban yang terus meminta keterangan kepada pihak Rehan Jewelry. Dari tahun berapa Bu? Ini loh, baru belum ada satu periode. Baru ikut Juli, Agustus ikut, November ikut, 24 November saya kejar ke Medan, dia undang untuk klien catering, ketemu 1.000 orang ya. Ternyata di situ udah, saya lihat rekening korannya udah nggak beres, 95 miliar, tinggal saldo rekeningnya 2M. Harusnya likuiditas itu yang betul itu 10%. Dari situ kelihatan bahwa seorang fund manager yang nggak becus ngurusi keuangan, bukan seorang yang punya skill ya. Oh iya. Nah, terus Desember. Berita. Ya, Jonathan, apakah sudah diketahui di manakah keberadaan dari direktur dari Rehan Jewelry ini? Baik, Berita, memang saat ini pihak dari kepolisian juga masih terus untuk melihat mencari dari ketiga pimpinan dari pihak cabang dari Rehan Jewelry ini, yaitu Teresia, Muhammad Ali, dan juga beberapa tim dari pimpinan perusahaan dari pihak Rehan Jewelry. Kalau kami dari pantauan data kemarin, memang dari ketiga pimpinan ini belum bisa dicari dan dipastikan kondisi mereka yang berada di kota Surabaya. Akan tetapi ketika kami datang di lokasi kantor Rehan Jewelry yang berada di Jalan Indragiri, pengakuan dari pihak security juga mereka belum melihat dari ketiga pimpinan cabang ini yang biasanya datang ke kantor tersebut. Sementara itu pihak kepolisian juga yang telah mendapat laporan dari para korban ini juga belum melakukan datang ke kantor Rehan Jewelry yang berada di Jalan Indragiri Kota Surabaya. Dan ini bukti dari pengakuan dari pihak security yang belum melihat ada polisi untuk melakukan pemeriksaan di kantor tersebut dan juga untuk mendalami dari kasus tersebut.
Sementara itu, pihak kepolisian dari Polda Jawa Timur saat ini terus melakukan upaya dengan mencari bukti-bukti yang baru dan kemudian juga berusaha untuk meminta keterangan dari para korban yang lainnya karena memang korban yang lainnya berada di kota Surabaya cukup banyak dan polisi menduga ini memang ada kasus dan juga ada kecurigaan kasus dalam investasi emas bodong yang ada di kota Surabaya. Dan ini adalah berikut keterangan dari pihak kepolisian. Modusnya adalah yang baru kita gali dari pelapor. Jadi pelapor menyerahkan sejumlah uang yang rata-rata 1 miliar lebih. Kemudian dia menyerahkan kembali uang yang diserahkan tadi ditukar dalam bentuk emas batangan, yang mana nilai emas itu lebih tinggi, yang mana lebih tinggi daripada harga umum. Rekan-rekan. Baik Fitra, demikian informasi dari Surabaya, kembali ke studio. Baik, Jonathan Pratama melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih.